Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Santi Pramita Dewi, mahasiswa Prodi jurusan Sejarah PPG dalam jabatan kategori 2 LPTK Universitas Sriwijaya, NIM 0619888222514, nomor UKG 2016-99778580. Hari ini saya akan membawakan video dalam rangka melaksanakan tugas uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om. Ya, silahkan Ketua kelas. Om Swastiastu. Baik ya, silakan duduk dulu kembali ke tempatnya. Selamat siang ya. Siang. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Ada yang waktu ini yang masih sakit, sekarang udah sehat ya? Apa ada yang galau? Ada. Hah? Siapa? Esther? Ngapain dia galau? Oh gitu. Ya ampun. Oke, seperti biasa ya, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa bersama agar pembelajaran hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Silakan Ketua kelas untuk memimpin doa. Baik teman-teman dan ibu guru, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa selesai. Baik, terima kasih Rama ya. Untuk sehari ini sebelum kita mulai, ada yang nggak sekolah? Siapa? Randy. Randy kenapa Randy? Oh Randy sakit. Terus? Nggak ada keterangan. Oke, Alfa. Terus ada lagi siapa? Sakit. Sani, udah segitu aja. Oke, makasih ya informasinya. Baik, kita yel-yel dulu deh. Masih ingat ya sama yel-yelnya? Masih ingat ya? Oke. Kalau saya bilang Sakura 1, jawabannya apa? Sakura 2? Aku bangga dari warga Sakura. Oke, kita mulai ya. Artinya itu mengingatkan kembali bahwa bagaimana kita bangga menjadi warga SMA Negeri 1 Kuta Utara. Sakura 1. Siap. Sakura 2. Aku bangga jadi warga Sakura. Oke, terima kasih. Hari ini kalian sudah bersemangat, sudah menunjukkan semangatnya. Pada kesempatan kali ini saya atau kita akan membahas materi baru. Ya, materi baru. Kalau waktu ini kita membahas tentang kebijakan ekonomi masa demokrasi terpimpin, ya, apa aja itu kan kalian masih ingat ya, ada politik mercusuar, ya. Lalu ada juga deklarasi ekonomi dan sebagainya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang masa Orde Baru. Mungkin di slide itu sudah ada ya. Di sini kita akan membahas tentang masa transisi menuju Orde Baru. Ya. Ini adalah salah satu tahapan baru bagi bangsa Indonesia ketika tahun 1966. Kenapa dibilang baru? Ya, nanti akan kita bahas. Apa sih yang baru? Apa sih yang membuat perbedaan antara yang dulu, kan kalian masih ingat ya, kalau pada saat pemerintahan Soekarno itu disebut dengan Orde Lama ya. Sekarang kita akan membahas tentang Orde Baru. Apa sih yang lama, apa sih yang baru? Nah, nanti akan kita bahas secara
diskusi, baik itu tanya jawab maupun juga secara nanti kalian diskusi kelompok. Nah, di sini yang pertama sebelum kita mulai, di sini saya ada terdengar, oke udah. Belum. Mari kita simak video ini. Artinya tapi di sana kalian bisa lihat. Oke. Banyak ada orang ya berkumpul pada satu tempat. Nah, kalian bisa lihat, oke. Wih, udah kayak orang lagi nonton konser ya kalau sekarang konsernya kayak gitu. Oke. Saya stop dulu. Oke, dengeran ya suaranya. Oke, itu gambaran juga. Mei 1998. Oke, sebentar, saya stop dulu. Nah, oke, apa persamaan atau bukan persamaan. Apa sih yang terjadi dengan video tersebut? Demo. Oke, demo. Sekarang tadi kan saya sudah sempat bilang demo. Nah, ini peristiwa sebenarnya nggak ini ya, artinya kalau kalian ini tentunya kalian belum lahir ya tahun segini ya, 1998. Nah, itu juga peristiwa yang lumayan heroik atau lumayan artinya dikenang ya dalam salah satu sejarah Indonesia. Nah, di sana juga ada disebut dengan, kan tadi udah dilihat demo aksi mahasiswa tahun 1998. Nah, di sini kira-kira tadi kalian udah bilang apa yang terjadi itu adalah demo. Lalu kira-kira mengapa peristiwa itu bisa terjadi? Oke, Rama. Kalau nggak salah karena itu tuh masyarakat nggak puas dengan pemerintahan dulu karena beberapa masa orde baru. Oke, ya pas banget ya. Artinya pas banget bahwa itu adalah salah satu penyebabnya. Di antara kedua peristiwa itu adalah ada rasa ketidakpuasan dengan pemerintahan pada waktu itu. Cuma bedanya tahunnya aja yang beda ya. Yang satu ketika tahun 1966, yang satu lagi ketika tahun 1998. Nah, sekarang persamaannya, oke, Devi. Persamaannya itu adalah pada masa awal Orde Baru dan akhir Orde Baru itu diikuti dengan adanya mahasiswa, karena mahasiswa yang berdemo. Oke, intinya adalah mahasiswa. Persamaannya itu sama-sama dilakukan oleh mahasiswa. Kenapa mahasiswa itu berdemo? Nah, nanti kan kita bahas. Ya, kita bahas. Tapi di sini bukan mahasiswa ketika tahun 1998 yang akan kita bahas demonya, tetapi ketika tahun 1966. Kenapa sih ada peristiwa demonstrasi pada waktu itu? Tentunya kalian tahu ya bahwa peristiwa demonstrasi itu kayaknya nggak asing istilahnya dengan sekarang. Sekarang pun juga kayak gitu kan. Misalnya waktu ini kenaikan BBM. Ya kan, masih ingat ya, itu peristiwa terbaru deh. Itu adalah kenaikan BBM di seluruh pelosok Indonesia itu juga bergejolak. Bergejolaknya kenapa? Ya artinya bereaksi atau merespon dari kebijakan-kebijakan pemerintah yang ada. Tentunya ada yang ikut demo di sini pas BBM naik. Apa demo di rumah aja? Randy? Wah, Randy ikut demo ya? Oke, itu tentang ini ya. Oke, tadi udah
Selanjutnya sekarang kita akan membahas tentang tujuan pembelajaran kita. Ya, seperti biasa, tadi kita membahas sedikit gambaran awal bahwa kita akan membahas Orde Baru. Ketika awal Orde Baru yang ditandai dengan peristiwa demonstrasi, lalu di sini ada tujuan pembelajaran. Karena seperti biasa, ya kita belajar itu ada tujuannya. Ngapain sih belajar kalau nggak ada tujuan, benar kan? Misalnya kalau kita kemanapun juga pasti ada tujuan yang jelas. Nah, di sini tujuan pembelajaran itu kalian bisa lihat yang pertama adalah menemukan informasi. Ya, menemukan informasi dari berbagai sumber tentang masa transisi ketika Orde Baru. Lalu yang kedua itu adalah menelaah munculnya aksi-aksi Tritura. Apa itu Tritura? Nah, nanti akan kita bahas secara dalam kegiatan berdiskusi. Lalu juga yang ketiga itu adalah menganalisis proses lahirnya Surat Perintah 11 Maret. Ya, itu adalah salah satu surat yang tercatat ya dalam peristiwa penting sejarah Indonesia. Lalu yang keempat itu adalah menganalisis tentang bentuk dualisme kepemimpinan nasional. Ya, nanti akan kita bahas ya. Kalian nanti akan saya bagi berkelompok dan ternyata sudah duduk berkelompok. Jadinya di sini nanti kan kita bahas siapa yang dapat kelompok 1 dengan topik 1, 2, dan 3 dan seterusnya. Selanjutnya kita ada kompetensi dasar. Tadi saya sudah menyampaikan tujuannya, apa aja sih tujuannya. Sekarang ada yang namanya kompetensi dasar. Nah, untuk kompetensi dasar ini adalah tidak asing ya. Kalian bisa lihat di buku paket kalian, juga bisa dilihat di LKS ya. Itu sudah ada. Nah, di sini yang pertama itu adalah kompetensi 3.5, yaitu kompetensi pengetahuan, yaitu menganalisis perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa Orde Baru. Selanjutnya itu yang 4.5 ya, bisa kalian lihat itu adalah kompetensi keterampilan. Karena kalian kan dinilai itu pengetahuan dan keterampilannya. Nah, yang untuk keterampilan itu adalah melakukan penelitian sederhana tentang perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa Orde Baru dan menyajikannya dalam bentuk laporan tertulis. Laporan apa? Nanti akan saya bagikan, lembar LKPD namanya ya, yang biasa kita kerjakan ketika kalian berdiskusi ataupun ketika kalian mengerjakan tugas individu. Ya, nanti akan kalian sajikan laporannya tersebut dalam LKPD dan dipresentasikan. Seperti biasalah, artinya kita membuat dan presentasi. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang videonya ya. Kita ada video. Nah, kalian bisa lihat ya, itu adalah tayangan slide tentang video tentang Orde Baru.
Oke, baik. Itu adalah ringkasan sedikit ya, ringkasan sedikit tentang bagaimana sih pemerintahan Orde Baru itu awalnya itu dari mana ya, lalu jalan pemerintahannya seperti apa, kebijakannya seperti apa. Nah, untuk tayangan ini sudah saya bagikan di WhatsApp grup, silakan dilihat. Mungkin tadi kecepatan atau kelewatan dan sebagainya bisa dilihat nanti ya di WhatsApp grup. Nanti juga itu merupakan salah satu bahan kalian ketika kalian sudah berdiskusi. Nah, sekarang sebelum kita lanjut dalam kegiatan diskusi kelompok, nah kira-kira apa sih yang menjadi gambaran ya, yang menjadi gambaran dalam tayangan video tadi? Oke, silahkan. Orde Baru itu adalah era pemerintahan baru menggantikan Orde Lama yang identik dengan baru lahir setelah dikeluarkan Super Semar. Ya, intinya adalah tentang lahirnya Super Semar ya. Orde Baru dan Super Semar itu saling terkait ya, Nak ya. Itu saling terkait di mana mereka artinya kenapa Orde Baru itu bisa ada ya dengan lahirnya Super Semar atau dengan dikeluarkannya Super Semar oleh Presiden Soekarno untuk mengatasi krisis ya, krisis pemerintahan, militer, ekonomi yang terjadi ketika tahun 1966. Nah, sekarang yang saya tanyakan juga, tentunya kalian tahu ya, apa sih Super Semar itu tadi? Oke. Super Semar. Jadi Super Semar itu surat perintah 11 Maret. Iya, benar. Surat perintah 11 Maret ya, yang dikeluarkan tahun 1966. Nanti akan ada pembagiannya secara terperinci. Sekarang nah, sekarang kalian bisa lihat itu ada 4 topik yang akan kita bahas ya. Yang pertama adalah G30S. Tentunya ini G30S PKI ya, yang sudah pernah kita bahas pada pertemuan yang dulu ya. Lalu dengan Tritura, lalu 2 itu aksi Tritura, 3 Super Semar, dan yang keempat itu adalah dualisme kepemimpinan nasional. Nah, di sini saya mau bertanya dulu sebelum juga sebagai data untuk saya ya. Yang kelompok 1 kita tetapkan aja ya, sama seperti dulu. Kelompok 1 siapa? Kelompok 1, oke. Kelompok 1 itu nanti membahas tentang G30S dengan Tritura ya. Apa sih kaitannya G30S dengan Tritura? Kelompok 2? Siapa kelompok 2? Oke, kelompok 2 itu tentang aksi Tritura itu sendiri, 3 tuntutan rakyat. Kelompok 3? Kelompok 3 Super Semar. iya, kelompok terakhir kelompok 4. Oke, sebelum saya ini coba pinjam dulu sebentar, Nak. Oke, terima kasih. Nah, di sini seperti biasa ya, LKPD-nya nanti kalian tulis nama, identitas kelompok dan sebagainya. Lalu selanjutnya itu ada apa aja untuk membahas. Lalu yang ketiga itu nanti kalian bahas hasil kesimpulan kalian ya, hasil kesimpulan kalian dalam hal membahas sesuai dengan tema kelompok. Dan yang terakhir itu adalah kegiatan kesimpulan atau refleksi yang sudah kita kerjakan pada hari ini sesuai dengan temanya masing-masing ya. Nanti kalian kerjakan di dalam LKPD. Jadinya nanti ada yang nulis hasil kegiatan, ada yang berdiskusi, dan juga ada yang presentasi. Silahkan dibagi kinerja kelompoknya ya, artinya semua bekerja dan semua aktif. Nah, di sini tadi kan saya sudah bagikan kalian dengan kelompok ya, kelompok 1, 2, 3, dan 4. Jadinya sekarang ada yang ingin ditanyakan dulu tentang pembagian kelompok ini? Udah jelas, Nak? Ya. Oh ya. Untuk semua hasil diskusi tentang Super Semar itu kita tulis di LKPD. Ya, semua ditulis di sana ya. Semua ditulis di LKPD. Apa yang kalian temukan, informasi-informasi baru itu bisa kalian tulis di LKPD. Ada lagi yang pengen ditanyain? Mungkin ada yang bertanya sejauh ini? Mas, udah jelas ya? Oh ya, Rama.
Boleh material cari di Google atau Boleh dong, silahkan dibuka HP-nya ya. Kita pergunakan. Kalau biasanya kalian buka TikTok, sekarang buka Google-nya ya. Ya, biar nggak TikTokan dia terus kelasnya ini kan. Jadinya sekarang kalian silahkan buka materinya atau informasi baru. Misalnya kalian temukan selain di buku paket LKS, kalian bisa temukan di Google pun, dan juga bahan ajar yang sudah saya share di WhatsApp group. Silahkan kalian lihat di sana. Oke, silahkan berdiskusi sebentar. Ingat ya, nanti kalau sudah selesai, nanti seperti biasa presentasi kelompok. Ya, presentasi kelompok, lalu nanti ada kelompok yang menanggapi. Jadinya biasakan ketika nanti kelompok yang menjadi atau yang presentasi itu nanti tolong disimak dengan baik penjelasan kelompoknya. Ada yang udah selesai? Oh, lagi dikit. Oke deh. Udah selesai? Oke, kelompoknya ready, udah selesai. Bawa dulu, nanti kan dipresentasikan. Nggak sabar banget ya ngumpulnya. Udah nggak sabar, pengen cepat-cepat ngumpul aja. Udah selesai? Udah semua? Oke, sekarang saya pilih secara acak ya, siapa yang presentasi. Ya, artinya saya nggak urut dari kelompok 1, 2, 3, 4, nggak, biar nggak bosen. Oke, sekarang saya mau kelompok, karena kita membahas orde baru dan itu identik dengan satu kata. Oke, saya mau kelompok 3 deh. Siapa ya kelompok 3?
Oke. Tuh. Nanti yang lain giliran menanggapi ya. Walaupun nggak dapat tapi menanggapi dengan Sini aja, Pak. oh ya di sana aja. Baik, selamat siang teman-teman dan ibu guru. Siang. Jadi saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Baik, jadi Super Semar menjadi peristiwa sejarah penting bagi Indonesia karena merupakan tonggak lahirnya Orde Baru. Lahirnya Super Semar pada tahun 1966 menjadi tonggak lahirnya Orde Baru di mana Jenderal Soeharto diangkat sebagai Presiden Republik Indonesia yang kedua. Selama Orde Baru telah dilangsungkan pemilu sebanyak 6 kali, yaitu pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Selain itu, masa Orde Baru juga berhasil melaksanakan pembangunan dimulai dengan Pelita, yaitu pembangunan 5 tahun, yang ditunjukkan dengan peningkatan ekonomi dan tingkat pendidikan dan lain-lainnya. Jadi sekian presentasi. Oke, mari tepuk tangan dulu untuk kelompok Super Semar ya. Apakah ada yang ingin memberikan saran atau ada yang ingin bertanya? Ya, ada yang mau menanggapi? Baik. Ya, boleh berdiri ya. Biar dilihat sama teman-temannya. Jadi kami kelompok 1 ingin menanggapi hasil presentasi kelompok 2. Berarti kan jadi bisa simpulkan ya bahwa Super Semar adalah tonggak akhirnya Orde Baru. Nah, yang ingin kami tanyakan yaitu apa sih arti penting Super Semar bagi bangsa Indonesia pada saat itu? Ya, silakan didiskusikan dulu kelompok 3 mungkin. Ya, sebentar. Biar hasil jawabannya lebih maksimal. Yang lain juga memikirkan ya, kira-kira mungkin ada yang mau menanggapi atau yang ingin bertanya atau menambahkan, silahkan. Ya. Wah, lumayan ya, berarti pertanyaan dari kelompok. Oke, susah ya. Sampai. Oke, siapa yang menanggapi? Oke. Nah, kali ini izin menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Jadi arti pentingnya itu adalah untuk menjadi tonggak lahirnya Orde Baru. Dengan Super Semar, Soeharto mengambil tindakan untuk menjamin kestabilan jalannya pemerintah dan revolusi Indonesia. Nah, lahirnya Super Semar ini menjadi awal penataan kehidupan sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Oke, tepuk tangan ya untuk kelompok yang bertanya dan menanggapi. Oke, jawabannya sangat bagus sekali, sangat hebat ya. Sudah sesuai dengan artinya konteks apa yang akan kita bahas ya. Mungkin pada pertemuan kali ini kita akan membahas yang lebih penting itu adalah ini ya, artinya Super Semar dengan Orde Baru ya. Kita akan membahas ini yang lebih intens pada kali ini. Ya, tentunya kalian tahu ya, Super Semar itu adalah surat perintah 11 Maret yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno tahun 1966 dalam mengatasi segala krisis yang ada pada waktu itu. Ya. Tetapi dalam perkembangannya ternyata Super Semar itu membawa dampak bagi perkembangan. Artinya dia bukan cuma sekedar surat, ya. Nggak kayak kalian yang terima surat cinta ataupun surat apapun ya. Jadinya di sini ternyata Super Semar itu punya dampak yang sangat besar effortnya di dalam perkembangan sejarah perkembangan bangsa Indonesia. Kenapa? Ya tadi bahwa Super Semar itu adalah salah satu awal atau langkah yang menjadi pemandat dari Super Semar itu sendiri, yaitu Soeharto ya, yang waktu itu belum menjabat sebagai presiden. Ternyata itu menjadi langkah dalam perkembangan sejarah bangsa Indonesia ya, itu menjadi awal bahwa Soeharto itu
sebagai pemegang dari Super Semar itu, yang diberikan Super Semar oleh Presiden Soekarno, dan itu membawa dampak, dan ternyata itu menjadikan langkah awal untuk Soeharto itu menjadi presiden ke berapa? Ya, kedua ya. Ya, presiden kedua dan presiden terlama. Ya, presiden kedua dan terlama yang pernah menjabat sebagai presiden di Indonesia. Nah, ada yang tahu berapa lama? 32 tahun. Ya. Weh, lama. Mungkin Rama dan Soeharto ya tahu ya, secara kronologi itu tahu jadinya. Nah, memang ya, artinya Soeharto itu menjabat selama 32 tahun. Ya, selama 32 tahun secara terlama, sampai akhirnya itu beliau turun jabatan ya, dengan satu peristiwa yang tadi saya tayangkan ya. Itu ada aksi demonstrasi mahasiswa ya, yang juga lumayan besar ya skalanya dan pengaruhnya untuk perkembangan bangsa Indonesia, sehingga akhirnya Soeharto itu lengser dari jabatannya dan digantikan oleh siapa? Habis Soeharto siapa? Iya, yang cowok dah, yang cowok. Cowok, memang cowok. Ya, Habib. Aduh, kalian itu nggak apa ya, artinya nanti kita akan bahas habis Orde Baru itu masa reformasi sampai sekarang, nanti bahas topiknya sampai Joko Widodo. Oke, itu garis besar ya. Pada pertemuan kali ini kita membahas tadi Super Semar dan Orde Baru. Ya, tenang dulu, tenang, sabar ya, sabar. Nah, di sini ini secara garis besar ya, secara garis besar bahwa lahirnya Orde Baru itu dikeluarkan dengan dikeluarkannya surat perintah. Instruksinya itu diperuntukkan untuk Letjen Soeharto untuk mengambil tindakan dalam rangka menstabilkan kondisi Indonesia yang waktu itu memang sangat kacau. Kenapa kacau? Karena pada waktu itu kalian tahu, pada tahun 1965 itu terjadi suatu peristiwa besar, yaitu G30S PKI. Ya, G30S PKI. Nah, G30S PKI itu sangat membawa dampak, nak. Sangat membawa dampak, dan ternyata itu menurunkan kredibilitas Presiden Soekarno yang pada waktu itu berkuasa. Ya, banyak rakyat akhirnya tidak percaya. Kenapa? Ya, karena kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya bahwa paham komunis itu sangat gimana ya, tak bilang menyebar, ya, bisa menyebar dengan luas pada masa era Soekarno berkuasa sebagai presiden. Nah, sekarang nanti kita juga akan tahu bahwa dalam era Orde Baru, kalau dulu kita bahas banyak ada partai juga, tetapi pada masa Orde Baru cuma ada 3 partai nanti. Ya, cuma ada 3 partai, yaitu ada partai PDI, Golkar, dan P3. Cuma ada 3 partai. Kalau dulu banyak, sekarang dijadikan 3, dipersempit. Memang ada beberapa, makanya dibilang ketika masa Orde Baru itu ada beberapa hal yang diperbaharui dan kalau dibilang diketatkan atau gini, enggak sih, tapi itu tujuannya untuk menstabilkan negara. Karena kita ketahui pada masa demokrasi liberal yang terpimpin dengan banyaknya partai, itu tentunya kalian tahu ya, kondisi politik dan ekonomi bangsa Indonesia itu jadi nggak stabil. Mungkin itu adalah salah satu contoh atau salah satu cara Presiden Soeharto untuk menstabilkan kondisi perpolitikan Indonesia. Ya, itu identik. Nanti kita akan bahas lagi secara berkelanjutan apa aja sih yang terjadi masa Orde Baru ya. Di masa Orde Baru itu nanti juga ada kalian kenal bahwa Soeharto itu dikenal sebagai bapak pembangunan. Kenapa? Kalau logikanya kalau bapak pembangunan berarti bapak yang gimana? Suka membangun? Nggak, artinya pembangunan infrastruktur yang ada di Indonesia itu sangat lancar pada waktu itu. Bukan berarti sekarang nggak lancar, nggak. Kan sekarang juga masih lancar, tapi dulu memang sangat berbeda dan signifikan perbedaannya. Nah, sekarang
Tadi kalian juga sudah disampaikan oleh kelompok Super Semar dan sudah ditanggapi, sangat bagus ya. Artinya jalan diskusinya sudah jalan dan saya lihat juga setiap kelompok juga sudah menuliskan hasil diskusinya. Kan udah selesai ditulis hasil diskusinya? Udah? Oke, bisa dikumpulkan dulu hasil diskusinya biar saya nanti bisa nilai. Oke, terima kasih. Terima kasih ya. Masih semangat belajar? Masih. Berapa udah lapar? Siapa yang udah lapar? Oke, saya juga lapar. Sabar ya. Karena kita jamnya siang, jadinya ya biasalah jam pelajaran sejarah kan ditaruh di siang-siang aja. Kalau pagi-pagi itu jam matematika ya. Biar nggak kabur di PS6, makanya matematika ditaruh pertama. Oke, sekarang sebelum kita masuk dalam kegiatan terakhir ya, seperti biasa kita akan masuk dalam kegiatan penutup ya, kegiatan penutup. Nah, sekarang siapa sih yang bisa bantu ibu untuk memberikan kesimpulan? Oke, Sinta, mana tadi ininya? Oh tuh, udah. Jadi menurut saya kesimpulannya itu orde baru itu yaitu sebutan pada saat masa pemerintahan dari Presiden Jenderal Soeharto. Nah, itu untuk menggantikan orde lama pada saat masa pemerintahan dari Presiden Soekarno. Nah, untuk lahirnya orde baru itu ditandai dengan dikeluarkannya surat perintah pada tanggal 11 Maret 1966 atau yang bisa kita sebut Super Semar. Nah, orde baru ini berlangsung dari tahun 1966 hingga tahun 1998. Sekian, terima kasih. Oke, weh. Jawabannya super banget. Karena kita membahas yang super-super, makanya jawabannya juga super. Iya kan? Oke, tadi udah benar ya? Tadi sudah disimpulkan bahwa kegiatan kita memang lebih berfokus kepada kegiatan atau topik bahasan Orde Baru dan Super Semar itu sendiri. Ya, tadi sudah disampaikan oleh temannya bahwa apa sih kesimpulan dari pembelajaran hari ini, dan juga temannya yang lain juga sudah kalian simak ya. Nah, sekarang kita seperti biasa untuk mengetahui, coba dicek grup WhatsApp-nya. Sudah saya bagikan form, silahkan dijawab. Formnya itu terdiri dari 2 pertanyaan singkat, silahkan dijawab ya. Tentunya nggak lama ya jawabnya, orang cuma 2. Oke, silahkan dijawab. Udah selesai? Silakan kirim jawabannya di grup. Udah dijawab? Udah. Jangan nyontek ya. Oke, Frida sebagai peserta pertama yang menjawab. Sani nggak mau kalah. Ya, Devi jawabannya pas banget ya. Sama Surya. Udah semua? Udah. Oke. Ya, jawabannya Esther. Oke, udah. Oke, stop. Udah semua, udah waktunya. Udah semua kirim jawaban? Udah. Nanti hasilnya saya kirim lagi ya. Saya replay. Oke. Sudah post-test, sekarang siapa sih yang bisa bantu Ibu merefleksi kegiatan kita hari ini? Refleksi. Menurut saya pelajaran tadi itu menyenangkan karena kita tuh mengeksplor sendiri materi yang Ibu berikan.
kan, terus kayak pemahaman kita tuh jadi kebangun. Ya. Jadi kebangun ya, jadi nambah pengetahuannya ya. Dari yang nggak tahu Super Semar Orde Baru itu apa, sekarang jadi tahu. Apa sih kaitannya Super Semar sama Orde Baru? Oke, terima kasih atas refleksinya. Ya, sebelum kita akhiri, mari kita tepuk tangan dulu bersama. Terima kasih udah tetap semangat dalam pelajaran sejarah. Nggak bosan ya sama saya? Oh, nggak dong. Oke deh, makasih ya. Nah, sebelum kalian, ini kan kalian jam terakhir, ya kalian jam terakhir, nanti pulang, saya kasih bekal, saya kasih oleh-oleh, nanti tolong kerjakan PR ya. Loh, kan bekal, kan? Bekal. Loh, kan bekal. Loh, kan seperti biasa. Habis istirahat, habis pelajaran pasti dikasih PR. Nanti tolong dikerjakan ya. Nanti tolong dikerjakan sebentar. Ini. Sekarang enggak. PR nih PR. Ya. Enggak lah. Ya, nanti dikerjakan halaman 142. Nanti tulis di buku latihan seperti biasa. Dan dikumpulkan itu pada pertemuan selanjutnya. Oke? Ya, nanti kita akan bahas. Ya, sabar, tenang, sabar. Oke, untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas dari kelompok lainnya. Tadi kan baru kelompok 3 yang maju. Nanti kelompok 1, kelompok 2 atau kelompok 4 yang akan membahas dari hasil presentasinya. Oke, ada pertanyaan dulu sebelum kita akhiri? Nggak ada. Ini cepet banget bilang nggak ada. Oke, sebelum kita akhiri, tadi karena kita dibuka oleh doa, berarti sekarang kita ditutup oleh doa. Siapa yang memimpin sekarang doanya? Oke, Randy. Randy sang juara. Ya, juara dia. Ya, sebelum mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa menurut percayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Randy. Oke, sekarang ditutup dengan Pramasanti. Siapa? Ketua kelas. Ada sana.